Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketemu lagi dengan saya Kak Eko dan Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang tingkatan pramuka. Ya, tingkatan pramuka. Apa saja sih tingkatan-tingkatan dalam pembagian-pembagian ya dalam pramuka, terutama dalam segi usia nih. Karena pramuka itu kita ketahui ya, mulai anak usia 7 tahun saja sudah boleh ikut pramuka. Bahkan tidak hanya saat sekolah maupun kuliah ya, setelah lulus kuliah pun ya kita masih bisa mengabdi. Seperti saya sudah tidak sekolah lagi, sudah selesai kuliah juga masih bisa mengabdi untuk membantu kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di lingkungan kita ya, baik Gudep maupun di Saka. Apa saja pembagiannya? Simak terus ya video ini nanti sampai selesai. Yang pertama kita kenal perindukan siaga, teman-teman. Perindukan siaga ini adalah anak-anak pramuka atau adik-adik kita yang usianya 7 sampai 10 tahun. Jadi kalau ada anak usia 7 tahun, taruhlah kelas 1 SD ya, itu sudah boleh ikut kegiatan pramuka tingkat siaga. Tentunya kegiatan pramuka tingkat siaga ini berbeda ya dengan kegiatan tingkat penggalang maupun tingkat penegak. Ya, ada beberapa kegiatan yang sudah dibagi. Nah, kemudian apa saja yang perlu diketahui untuk teman-teman atau kakak-kakak yang mengajar di tingkat siaga ini ya. Ingat, tingkat siaga itu usianya 7 sampai 10 tahun, artinya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oke, sampai 4 ya, sampai kelas 4 SD rata-rata. Tapi ada juga anak-anak yang kelas 5 baru 10 tahun, nggak apa-apa. Terus solusinya gimana Kak kalau ada anak yang usianya sudah 11 tahun, misalnya kelas 5 atau kelas 6 SD? Biasanya ya, karena pramuka itu pembagiannya bukan berdasarkan dari sekolah, tapi pembagiannya dari segi usia. Otomatis kegiatan yang kakak laksanakan di sekolahan nanti juga akan mengikuti dari usianya anak tersebut. Kalau anaknya sudah 11 tahun, misalnya kelas 5 SD, ya harus ikut dari kegiatan dari penggalang. Jadi seragam anaknya juga dibuat penggalang, kemudian SKU TKK-nya juga dibuat penggalang. Dan juga kegiatan-kegiatan nanti yang dilaksanakan anak usia 11 tahun ini juga harus kegiatan-kegiatan tingkat penggalang. Tidak boleh sama lagi. Masa kelas 5 SD sama dengan anak kelas 1 SD kan kegiatan pramukanya, jadi nggak seru gitu kan. Nah, ini teman-teman. Kemudian di perindukan siaga itu ada namanya barung. Barung itu adalah kelompok terkecil di dalam perindukan siaga. Atau istilahnya kita bikin kelompok. Misalnya anggotanya ada 40 anak nih. Kita bagi minimal 5 sampai 10 ya. Kalau ada anaknya 6 itu jadikan satu kelompok. Ya, nama kelompok di siaga itu namanya barung. Barung itu sesuai nama warna-warna. Ya, jadi misalnya ada barung coklat, barung biru, barung merah, barung kuning dan lain sebagainya. Itu jumlahnya minimal 5 maksimal 10. Kalau anaknya cuman ada misalnya anaknya ada 9 nih, nggak boleh dibikin dua, nanti satunya 5 satu 4, yang 4 ini kurang kan. Nah, jadi kalau jumlahnya 9 ya harus jadi satu barung gitu. Tapi kalau jumlahnya 10 silahkan dibagi menjadi dua barung, bisa dijadikan satu barung juga boleh. Tingkatan di dalam barung itu juga ada 3 ya, yaitu TKK ya, TKU maaf, tanda kecakapan umumnya juga ada 3, yaitu mula, bantu, dan tata. Mula itu untuk awal, nanti ada buku SKU-nya, bisa dicari di toko buku terdekat. Untuk meraih tingkat mula itu apa saja syarat-syarat yang perlu diselesaikan oleh si adik ini. Misalnya harus bisa menyanyi apa gitu kan, misalnya harus bisa hafal Dwi Dharma, Dwi Satya dan lain-lain. Itu sudah ada nanti di situ. Jadi mula, bantu, dan tata. Kemudian yang kedua ya, kalau kita tadi perindukan siaga warnanya hijau. Nah, kemudian ada pasukan penggalang. Nah, ini bedanya ya. Jadi tidak hanya siaga dan penggalang, tapi perindukan siaga, kemudian pasukan penggalang. Nah, pasukan penggalang ini dari segi usia itu antara 11 sampai 15 tahun, teman-teman. Jadi sekitar kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP ya. Makanya kalau SMP itu pasti full penggalang semua. Tapi kalau SD ini biasanya kelas 5 6 itu sudah fokus ke ujian, ada yang masih mengikuti kegiatan pramukanya,
ada yang sudah tidak mengikuti kegiatan pramukaannya. Nah, itu situasional ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, kemudian di dalam pasukan siaga itu juga ada regu terkecil atau kelompok-kelompok terkecil, namanya regu. Nah, regu ini antara 5 sampai 10 anak, kemudian diberikan nama-nama sesuai dengan nama, kalau laki-laki, kalau Pak itu nama binatang, misalnya regu Raja Wali, kemudian regu harimau, regu serigala dan lain-lain. Kalau dari regu Pi atau putri itu diberikan nama-nama matahari, bunga-bungaan ya, matahari, regu mawar, regu kamboja dan lain sebagainya. Ini untuk membedakan. Kemudian nanti ada bed bentuknya kotak, biasanya pinggirnya warna merah. Nanti bisa ditaruh di sebelah kiri. Untuk aturannya nanti bisa teman-teman browsing sendiri ya. Berapa senti dari atas, kemudian naruhnya di mana gitu. Nah, kemudian juga ada benderanya. Jadi nanti kelompok-kelompok itu kalau sudah punya kelompok, misalnya kelompok harimau gitu ya, regu harimau, dia ketuanya di depan bawa bendera. Benderanya biasanya bentuknya segitiga ya. Penggalang atau pasukan penggalang ini juga ada tingkatan. Jadi tingkatan 1 namanya ramu, tingkatan 2 raket, kemudian tingkatan ketiga terap. Ya, ramu itu biasanya ada bednya kayak huruf V gini ya, warnanya merah, nanti satu baris gitu. Kemudian raket itu 2 baris, terap itu 3 baris. Kalau di SD seperti tadi saya bilang, biasanya hanya menempuh sampai ramu saja ya, sampai ramu. Kemudian nanti kalau dia masuk SMP, kalau SMP-nya diwajibkan memulai dari awal, otomatis dia akan memulai ramu ragi. Tapi kalau misalnya SMP-nya sudah menerapkan lanjutan ya, yang sudah ramu bisa langsung tes SKU tingkat raket misalnya, itu bisa diteruskan. Nah, begitu ya. Kemudian di pasukan penggalang ini ada pemimpin regu utama ya, namanya pratama. Yaitu biasanya jadi istilah kita, dia pemimpin upacara lah kalau pas ada upacara atau pas kegiatan. Lah dia biasanya yang memimpin dewan penggalangnya. Jadi setelah adik-adik ini jadi terap, ramu raket atau terap, kemudian jadi dewan penggalang. Di situ dewan penggalang dipilih satu pimpinan atau ketuanya. Nah, ini namanya pemimpin regu utama atau disingkat pratama. Yang ketiga ada ambalan penegak. Ambalan penegak ya, ambalan penegak ini usianya 16 sampai 20 tahun. Ya, kemudian di penegak sendiri juga ada kelompok ya. Kelompok ini diberi nama itu sesuai pembagian oleh Insinyur Soekarno. Jadi insinyur di penggalang mungkin teman-teman mengenal istilah sangga ya. Lah sangga itu ada 5 teman-teman. Jadi kalau tadi kita menyebutnya regu harimau itu, kalau di penegak sudah enggak. Jadi ada sangga namanya. Sangga ini ada 5, yaitu sangga perintis, sangga penegas, sangga pencoba, kemudian sangga pendobrak, dan terakhir sangga pelaksana. Kenapa diberi nama itu, Kak? Saya pernah baca salah satu buku ya, itu menurut Insinyur Soekarno membagi pergerakan nasional itu menjadi 5 bagian penting, yaitu perintis. Perintis itu periode 1908 sampai 27. Jadi mulai berdirinya Budi Utomo, kemudian pergerakan-pergerakan Syarikat Islam dan sebagainya itu dinamakan perintis ya. Kemudian penegas itu tahun 1927 sampai 38. Mulai adanya Sumpah Pemuda, kemudian mulai ada semangat untuk bersatu dari berbagai Nusantara, itu disebutkan sebagai era penegas waktu itu. Kemudian setelah era penegas ada era pencoba 38 sampai 42. 1938 sampai 42 itu era di mana kita bangsa Indonesia mulai banyak memasuki organisasi-organisasi miliknya Belanda. Ya, ikut organisasi Belanda, kemudian ada beberapa yang kuliah di Belanda. Itu eranya pencoba. Artinya memang kita mencoba belajar dari organisasi-organisasi yang sudah ada ya, hukum tata negara, hukum kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, mulailah setelah tahu, kemudian di era pendobrak itu 42 sampai 45 kita sudah mulai masuk era pendobrak ya. Waktu itu sudah penjajahan Jepang ya. Artinya bangsa Indonesia sudah mulai berani menuntut kemerdekaan, karena memang ternyata selama ini baru tahu atau baru menyadari bangsa kita ternyata dijajah ya, kita menuntut kemerdekaan. Nah, mulai yang terakhir ada era zaman
pelaksana itu tahun 45 sampai sekarang. Jadi melaksanakan pembangunan secara nasional karena kita bangsanya sudah di Ambalan itu ada beberapa tahapan juga teman-teman. Tahapan pertama adalah tamu Ambalan. Jadi teman-teman atau adik-adik yang baru masuk ke sekolahan SMA itu disebutnya tamu Ambalan. Jadi karena dia belum resmi menjadi anggota Ambalan tersebut. Nah, apa tamu Ambalan itu? Tamu Ambalan adalah anggota pramuka yang sudah masuk di satu gudeg Ambalan tertentu tetapi belum dilantik. Ya, belum dilantik menjadi tamu Ambalan. Cara ciri-cirinya dilantik apa? Yang melaksanakan kegiatan penerimaan tamu Ambalan. Bisa dalam bentuk hacking atau bisa dalam bentuk perkemahan. Nah, sudah resmi menjadi tamu Ambalan, penerimaan tamu Ambalan kan tadi, diterima dulu jadi tamu dulu. Setelah dia jadi tamu, maka dia resmi boleh mengeteskan diri ya SKU tingkat Bantara. Nah, kalau dia sudah tes SKU Bantara, maka nanti ketika tesnya sudah selesai, maka dia resmi menjadi anggota dari Ambalan penegak di gudeg tersebut. Nah, Ambalan pertama adalah Bantara tentunya ya. Nah, jadi Bantara itu adalah tamu Ambalan yang telah menyelesaikan SKU tingkat Bantara, kemudian dilantik menjadi penegak Bantara. Jadi jangan salah kaprah ya. Karena selama ini kita tahunya kan Bantara itu apa? Bantuan amanat rakyat, nggak ada hubungannya sama rakyat. Ya. Jadi Bantara itu adalah tamu Ambalan yang sudah menyelesaikan SKU tingkat Bantara dan sudah dilantik menjadi Bantara di gudeg tersebut. Nah, setelah menjadi Bantara baru punya hak atau boleh tes SKU lagi tingkat Bantara. Tingkat laksana. Jadi tamu Ambalan dulu, kemudian tes Bantara, kemudian baru tes laksana. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat itu ada Racana Pandega. Ini biasanya di kampus-kampus atau di perkuliahan. Usianya 20 sampai 25 tahun. Nah, ini tidak ada tingkatan-tingkatan, jadi hanya yang langsung saja di situ ya. Kalau ingin aktif di pramuka berarti dia harus mengikuti kegiatan tes SKU tingkat Pandeganya. Kalau sudah selesai dia bisa dilantik dan resmi menjadi anggota Pandega. Kemudian di yang terakhir itu ada pembina. Nah, pembina ini usianya di atas 25 tahun. Jadi kalau Anda sudah di atas 25 tahun, silahkan menjadi pembina. Kalau belum, artinya belum jadi pembina secara resmi ya. Anda harusnya masih, misalnya usianya saya 21 tahun Kak, tapi jadi pembina. Ya, namanya bukan pembina, tapi pembantu pembina. Jadi kakak pelatih yang atau instruktur ya bahasanya, instruktur pramuka. Ya. Nah, pembina sendiri itu dibagi menjadi beberapa kelas ya. Yang pertama ada KMD. Jadi pembina yang paling bawah itu sudah pernah melakukan KMD atau kursus mahir dasar. Nah, kalau sudah pernah melakukan KMD baru nanti berlanjut ke skill berikutnya yaitu mengikuti KML atau kursus mahir lanjutan. Biasanya yang mengadakan tingkat kabupaten, Kuarcap atau Kuaran. Kuaran pun juga harus diketahui oleh Kuarcap karena biasanya pemateri pembina-pembinanya dari cabang atau bahkan dari daerah. Kemudian ada KPD atau kursus pelatih dasar. Nah, ini pelatih ini nanti yang akan mengajar KMD ini. Nah, setelah KPD yang terakhir ada kursus pelatih lanjutan. Ini tingkatnya lebih senior lagi, lebih ahli lagi, lebih menguasai lagi tentang teknik-teknik kepramukaan yang nanti akan diterapkan di sekolahnya masing-masing. Itu dulu mungkin kakak-kakak, adik-adik semua ya, mungkin terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti lain waktu saya potong-potong jadi lebih sedikit ya. Ini sedikit informasi aja karena kemarin ada yang nanya juga, Kak, itu pembagian pramuka seperti apa? Saya cari di YouTube materi-materi yang bahas tentang pramuka kok jarang. Ya sudah, saya akan coba memberikan informasi kepada kakak-kakak dan adik-adik supaya menjadi referensi ya, supaya bisa menjadi referensi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kemudian ada kakak senior yang berbeda ya, teman-teman bisa membandingkan ya. Sekali lagi di channel ini saya tidak mengklaim paling benar ya. Tentunya sekarang itu kan zamannya era informasi. Adik-adik kakak-kakak bisa cari bahan informasi seperti ini di dunia maya juga ada, di buku cetakannya dari Kuarten Nasional juga ada, di buku cetakan-cetakan Saka juga ada. Jadi apakah benar siaga itu usianya begini, kemudian di siaga itu tingkatannya begini. Nah,
teman-teman bisa cari perbandingannya. Kalau misalnya ada kesalahan ya silahkan dikoreksi nanti di bawah di kolom komen ya. Kalau misalnya ada kesalahan ya nanti akan kita koreksi kembali, karena informasi selalu bertumbuh, informasi selalu berkembang. Kalau yang saya sampaikan mungkin wah sih gue SK-nya sudah lama ya. Saat video ini dibuat ini masih berlaku teman-teman. Tapi ketika nanti misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ada SK baru yang menggantikan ini, misalnya usia siaga sekarang dirubah udah nggak 7 sampai 10, misalnya 7 sampai 12 misalnya, supaya semua SD itu siaga. Nah, itu saya kok itu nanti di luar wewenang saya ya, karena itu karena sekarang SK-nya yang berlaku ini. Jadi saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat kakak-kakak semua. Terima kasih telah nyimak videonya sampai selesai. Salam sukses, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.